Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Afifah. Saya akan menjelaskan materi matematika kelas 8 berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Sebelumnya, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nantinya, melalui kegiatan pembelajaran secara daring, kalian diharapkan dapat yang pertama, menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dengan benar. Kemudian, menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan benar. Jadi nanti kalian bisa menentukan panjang garis singgung lingkaran dua macam ya. Yang pertama, persekutuan dalam, dan yang kedua persekutuan luar. Sekarang di sini saya tampilkan ada dua buah lingkaran. Lingkaran yang pertama namanya L1, kemudian lingkaran yang kedua L2. Bisa kalian lihat bahwa dalam tampilannya di sini L1 lebih besar daripada L2. Berarti mengindikasikan bahwa jari-jari L1 juga lebih besar daripada jari-jari lingkaran L2. Nah, titik P di sini adalah titik pusat lingkaran L1, kemudian titik Q di sini adalah titik pusat lingkaran L2. Sekarang, bagaimana kedudukan dua lingkaran L1 dan L2? Kedudukannya sekarang bisa diperhatikan, apakah mereka berhimpit atau berpotongan atau saling lepas. Jawabannya adalah saling lepas ya. Mereka ada jaraknya, tidak berdekatan, tidak pula berhimpit, tidak pula berpotongan. Mereka saling lepas. Kemudian, ada berapa garis singgung yang terbentuk? Coba sekarang saya gambarkan. Ada garis singgung di sini dan di situ ya. Ada dua. Di sini bisa kalian lihat kira-kira garis singgung yang berwarna biru ini letaknya di luar atau di dalam. Nah, di luar ya. Jadi termasuk dua garis singgung persekutuan luarnya. Kemudian bagaimana kalau dengan garis singgung yang dalam? Namanya dalam, berarti dia melewati bagian dalam. Kalian lihat, nah, yang berwarna orange ini adalah dua garis singgung persekutuan dalam. Sekarang, bagaimana menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dan luar dua lingkaran? Sekarang mari perhatikan. Di sini saya ada dua lingkaran. Saya beri pusat lingkaran yang besar adalah M, kemudian pusat lingkaran yang kecil adalah N. Di sini dihubungkan oleh suatu garis ya, jarak dua titik pusat nih namanya. Kemudian ada titik P dan titik Q. Ini saya hubungkan membentuk garis singgung persekutuan dalam. Kemudian ada juga garis singgung RS, ini juga garis singgung persekutuan dalam. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Untuk apa sih kita belajar materi garis singgung? Di sini ada manfaatnya ya. Yang pertama bisa kalian lihat, ini gambar apa kira-kira? Ini adalah gambar dalam sumur ya. Di sumur itu kalau kalian narik air pakai timba, itu juga menggunakan konsep garis singgung lingkaran, karena nanti tali-talinya dia akan membentuk suatu garis singgung gitu. Nah, ini garisnya ya. Kemudian gimana sih caranya menentukan panjang ruas garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran? Di sini saya ada titik A. Saya buat lingkaran yang berpusat di A. Kemudian saya punya lagi titik B. Saya buat lagi lingkaran yang berpusat di B. Saya hubungkan kedua pusatnya
Setelah itu saya buat garis singgung persekutuan dalam. Saya beri nama KL di sini, saya hubungkan. Kemudian dengan MN saya hubungkan juga, membentuk dua buah ruas garis singgung persekutuan dalam, yang KL dan MN. Kemudian bisa kalian lihat dari titik B ke L bisa saya beri garis putus-putus. Di sini saya beri nama R, di mana R adalah jari-jari untuk lingkaran yang lebih kecil. Kemudian ruas garis AP, jarak antara dua titik sudut, jarak antara dua pusat lingkaran A dan pusat lingkaran B ini saya beri nama P. Setelah itu saya tarik garis putus-putus A melewati K, di mana AK di sini ada garis terusannya, saya beri titik C, di mana KC ini nanti panjangnya saya buat dia sama dengan R kecil, jadi panjangnya dia sama dengan jari-jari lingkaran yang kecil. Nih, panjang KC itu nanti akan sama dengan panjang BL. Saya gambarnya seperti itu. Kita coba cari sendiri rumus untuk menentukan panjang ruas garis singgung persekutuan dalam dengan konsep yang sudah kalian pelajari, yaitu dengan konsep Pythagoras kemarin. Sekarang coba kalian perhatikan. AK adalah panjang R kapital, di mana R kapital atau R besar di sini adalah nilai jari-jari untuk lingkaran yang lebih besar. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, KC nilainya akan sama dengan panjang jari-jari lingkaran yang kecil. Nih ya, yang kecil, R kecil. Panjang KC atau CK ini juga dia R kecil. Kemudian untuk simbol panjang ruas garis singgung persekutuan dalam, saya pilih salah satu garisnya, yaitu KL. Saya beri nama dia D di sini. D di sini ya. Saya beri nama D kecil. Kemudian bisa kalian perhatikan bahwa jika garis KL digeser sejajar ke atas sejauh LB, jika garis KL ini KLD yang saya beri nama D ini, kalau saya geser sejajar ke atas ini sejauh LB di mana LB adalah jari-jari kecil sejauh LB, maka nanti diperoleh garis CB. Coba kalian perhatikan. Saya geser ke atas sejajar, nah akan kita peroleh garis CB. Di mana garis CB nanti panjangnya juga akan sama dengan D tadi, di mana D adalah panjang ruas garis singgung persekutuan dalam dua lingkarannya. Coba kalian perhatikan, CB jelas sejajar dengan KL. Dan terlihat jelas bahwa sudut C di sini adalah siku-siku. Karena sudut C-nya siku-siku, sedangkan CB tadi sejajar dengan KL, maka sudut K-nya juga siku-siku. Kalian bisa ingat, kalian sudah belajar nama-nama sudut atau sifat-sifat sudut. Di sini ada sudut sehadap ya. Kalau sudut sehadap nilainya sama, berarti sama-sama 90 derajat. Setelah itu coba kalian perhatikan di sini. Saya punya segitiga ACB yang siku-siku di C. Segitiga ACB dia siku-siku di C. Saya buat lagi segitiganya, saya gambar lagi. Sekarang coba perhatikan.
saya punya segitiga ABC, jelas bahwa garis miringnya atau hipotenusanya adalah si AB ini yang paling panjang karena dia menghadap ke sudut siku-sikunya. Jadi ini yang AB adalah hipotenusanya atau sisi miringnya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras bisa kita peroleh bahwa untuk mencari CB yang saya simbolkan D tadi bisa kita peroleh dari akar AB kuadrat dikurangi AC kuadrat, di mana AC kuadrat itu kita peroleh dari R besar ditambah R kecil. Jadi rumusnya berubah menjadi CB sama dengan akar AB kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil. Karena CB sejajar dengan KL, maka panjang ruas garis singgung persekutuan dalam bisa kita rumuskan sebagai D sama dengan akar P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kita kuadratkan. Di sini saya tulis lagi kesimpulan yang sudah kita peroleh, di mana rumus untuk panjang ruas garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran bisa kita tentukan dengan D sama dengan akar P kuadrat dikurangi R kapital ditambah R kecil dikuadratkan. Saya tampilkan juga keterangannya, di mana D tadi adalah panjang ruas garis singgung persekutuan dalam yang melewati bagian dalam dua lingkaran tadi. Kemudian P adalah jarak titik pusat dua lingkaran, kalau di gambar tadi adalah panjang AB. Kemudian R besar adalah jari-jari lingkaran besar dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, rumusnya seperti itu. Kemudian di sini saya tampilkan contoh soal. Dua buah lingkaran A dan B masing-masing dengan jari-jari 5 cm dan 3 cm. Jarak dua pusat lingkaran tersebut adalah 17 cm. Gambarlah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran tersebut, kemudian tentukan panjang dari masing-masing ruas garis singgung tersebut. Nah, kita gambar ya, karena tadi lingkarannya namanya adalah lingkaran A dan B, berpusat di A dan B, kemudian jari-jarinya 5 dan 3, maka jelas bahwa 5 cm itu adalah jari-jari lingkaran yang besar dan 3 cm adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Kita gambarkan mirip seperti tadi, bentuknya seperti ini. Kemudian langsung saja kita kerjakan. Kalau dilihat dari sini, kita tahu bahwa AK adalah 5 cm, di mana AK adalah jari-jari lingkaran besar, kemudian jari-jari lingkaran kecilnya adalah 3 cm, dan jarak antara dua titik pusatnya atau P adalah 17 cm. Maka kita bisa langsung pakai rumusnya untuk nyari KL, di mana KL tadi kan bisa kita sebut sebagai D ya. Bisa kita tulis D sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Dalam proses perhitungan bisa kita peroleh hasilnya adalah akar 225, di mana akar 225 nilainya adalah 15. Jangan lupa tulis kesimpulannya. Jadi panjang ruas garis singgung KL adalah 15 cm. Nah, ini ada soal latihan yang bisa kalian coba sendiri. Coba kalian ukur sendiri pemahaman kalian terkait apa yang sudah saya sampaikan. Silahkan, hal-hal pentingnya tadi bisa dicatat dulu, kemudian bisa dicoba untuk mengerjakan soal latihan berikut. Oke, sekarang kalau tadi kita sudah belajar garis singgung persekutuan dalam, sekarang kita belajar garis singgung persekutuan luar. Kalau ada dalam berarti ada luar ya. Tadi dalam, sekarang belajar yang luar. Di sini saya punya gambar dua lingkaran
sama seperti tadi, hanya saja nanti ini garis singgungnya kita gambar di sebelah luar, bukan di sebelah dalamnya lagi. Nih, di luar, PQ. Kita buat garisnya di bagian luar. Nah, kemudian RS bagian luar juga ya. Kalau kalian lihat ini bentuknya mirip dengan gear sepeda kalian. Ya tidak, pernah nggak mengamati sepeda kalian yang ada rantainya itu? Bentuknya seperti ini. Nah, manfaatnya kalau belajar garis singgung persekutuan luar, ini coba kalian lihat gambar apa nih? Rantai benteng baja ya, yang biasanya dibuat perang para TNI. Itu juga menggunakan konsep garis singgung persekutuan luar. Bisa kalian lihat di sana. Rantainya itu di bagian luar, menyinggung lingkaran di bagian luar ya, bukan bagian dalam. Nah, seperti itu. Kemudian kita amati lagi, belajar lebih lanjut ya. Di sini saya punya lingkaran berpusat di A, di lingkaran yang lebih besar. Kemudian saya hubungkan dengan pusat B, kemudian saya gambar lingkaran yang lebih kecil yang pusatnya ada di B. Kemudian saya gambar lagi garis singgung persekutuan luar dua lingkaran seperti ini, dan MN saya buat 2. Kemudian saya hubungkan jari-jarinya. R adalah jari-jari yang besar ya, dan R kecil adalah jari-jari yang kecil, di mana P adalah jarak kedua titik pusat AB. Kalau tadi panjang garis singgung persekutuan dalam kita misalkan D, kalau panjang garis singgung persekutuan luar kita misalkan L. Jadi sesuai dengan huruf pertama dari kata-kata dalam luar ya. Kalau dalam berarti D, kalau luar berarti L, L kecil. Sekarang jika garis KL saya geser sejajar ke bawah sejauh LB, LB tadi adalah panjang untuk jari-jari yang kecil ya, maka diperoleh garis CB seperti ini. Coba kalian perhatikan, kalau KL saya geser sejajar ke bawah sejauh LB, nih saya mau geser ke bawah, lihat, maka nanti saya peroleh garis CB seperti ini. Jelas KL dan CB sejajar, jaraknya sama, yaitu jaraknya adalah R kecil. Nih, saya tuliskan lagi bahwa CB sejajar dengan KL ya. Kemudian bisa kamu lihat bahwa sudut K dan sudut C ini nilainya 90 derajat, sama sifatnya, sehadap, mirip seperti tadi. Sudut ACB dia nilainya akan sama dengan sudut AKL, yaitu 90 derajat, siku-siku. Kita pakai lagi konsep Pitagoras, saya gambar lagi segitiganya. Saya punya segitiga ACB yang siku-siku di sudut C. Jadi nanti kalau saya mau cari L, di mana L adalah CB, maka CB kuadrat bisa saya peroleh dari AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. AB adalah hipotenusanya ya, atau sisi miringnya, karena dia di depan sudut siku-siku. Kemudian bisa saya tulis bahwa CB nanti sama dengan akar AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Karena tadi CB-nya kuadrat, kuadratnya saya hilangkan, maka ruas kanan harus di akar. Nah, CB tadi adalah L, maka bisa saya tulis L sama dengan AB adalah P, saya gantikan dengan P. Kemudian AC, AC tadi bisa kita peroleh dari R yang besar dikurangi R yang kecil. Jadi bisa saya dapatkan rumus bahwa L yaitu sama dengan akar P kuadrat dikurangi
R besar dikurangi R kecil kita kuadratkan. Nah, karena CB sejajar dengan KL, maka panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah L sama dengan akar P kuadrat dikurangi R dikurangi R dikuadratkan. Ingat, yang besar dikurangin yang kecil, jangan sampai terbalik ya. Saya tulis lagi tadi rumus yang sudah kita peroleh, yaitu L sama dengan akar P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kita kuadratkan. Di sini ada keterangan sama seperti tadi, bedanya kalau tadi D, sekarang kita simbolkan dengan L. D tadi panjang garis singgung persekutuan dalam, kalau L adalah panjang garis singgung persekutuan luar. Kalau tadi yang garis singgung persekutuan dalam jari-jarinya ditambahkan, kalau garis singgung persekutuan luar jari-jarinya dikurangi. Bedanya hanya itu saja. Saya harap kalian bisa menghafalkan rumusnya, sangat sederhana dan penggunaan juga sangat mudah. Di sini saya tampilkan contoh soalnya. Dua buah lingkaran A dan B masing-masing dengan jari-jari 7 cm dan 2 cm. Di sini jelas ya. Lingkaran yang besar jari-jarinya 7 dan lingkaran yang kecil jari-jarinya 2. Jarak dua pusat lingkarannya adalah 13 cm. Kalian diminta untuk menggambar garis singgung persekutuan luar dan menentukan panjang dari masing-masing garis singgung tersebut. Nah, tentunya panjang garis singgungnya sama karena ukurannya sama. Kita cukup menghitung salah satunya saja. Sekarang kita gambar dulu. Garis singgung persekutuan luarnya berarti KL dan MN. Ini panjangnya sama. Kita cari salah satunya saja, tidak apa-apa. Di mana jari-jari lingkaran yang besar tadi adalah 7 cm dan jari-jari lingkaran yang kecil adalah 2 cm. Kemudian kita langsung pakai saja rumusnya di sini. Kita tulis dulu yang diketahui. AK yaitu jari-jari lingkaran yang besar adalah 7 cm, maka boleh juga kalian tulis langsung R kapital 7 cm, R kecil 2 cm, P-nya 13 cm. Ingat, P adalah jarak 2 titik pusat lingkaran. Kemudian bisa kita cari panjang garis singgung KL, di mana KL bisa kita misalkan dengan L kecil. Kita tulis L sama dengan akar P kuadrat dikurangi hasil pengurangan dari R besar dikurangi R kecil yang kita kuadratkan. Maka kita peroleh hasilnya L yaitu akar 144, di mana akar 144 adalah 12. Jadi, panjang garis singgung KL adalah 12 cm. Sangat mudah ya. Nah, di sini saya tampilkan juga latihan soal lagi. Kalian harus banyak berlatih agar bisa lebih paham, karena percuma kalian mendengarkan kalau tidak mencoba ya, kurang afdol. Jadi kalian harus mau mencoba juga untuk mengerjakan latihan soal ini. Bisa kalian kerjakan pakai rumus yang tadi dengan pemahaman kalian. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Saya harap pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar meski sekarang sekolahnya daring lagi ya. Jangan putus semangat, dan juga jangan lupa berdoa agar wabah ini segera menghilang, biar kalian bisa ketemu sama teman-teman dan ketemu sama guru-guru. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.